Halo guys, balik lagi di vlog saya. Seperti biasa hari ini kita nggak akan goes dulu ya. Insya Allah hari ini kita akan review salah satu part yang sebenarnya udah lama banget pengen saya ganti ya, yaitu saddle ya teman-teman. Jadi si saddle ini bawaannya gitu ya, kalau misalkan saya udah goes di atas 50 km ya, itu mulai terasa panas di bagian selangkangan gitu ya. Nah setelah naik lagi misalkan 55 km, 60 km, nah itu mulai terasa bas di bagian biji ya. Nah itu sangat-sangat bikin nggak nyaman ya saat goes, jadi harus berhenti dulu, terus kayak stretching dulu gitu ya, sampai kerasa nggak kebas lagi, baru kita mulai lagi ya. Lumayan lah kalau misalkan goes long ride ya gitu ya, kalau misalkan banyak berhenti kan sayang waktunya ya gitu. Apalagi kalau yang dikejar-kejar waktu ya gitu, kalau banyak berhenti kan sayang banget lah gitu ya. Setelah coba searching dan nanya-nanya ke teman-teman goeser juga ya, jadi disarankan coba pakai yang short nose ya. Short nose itu jadi bagian depannya itu dia lebih pendek ya. Jadi yang saddle saya sebelumnya itu lumayan rada panjang bagian depannya itu ya, nose-nya. Nah kita coba pakai yang lebih pendek ya, dan di bagian tengahnya itu ada lubangnya ya, bukan lubangnya. Jadi kalau yang sebelumnya tuh dia kan flat aja gitu ya, nggak ada lubangnya. Nah yang sekarang ada lubangnya, jadi selain short nose dia ada lubangnya juga di tengah. Nah untuk saddle ini seperti biasa dari merek Strummer Bikes ya, yang lokal pride dan murah meriah lah. Oke, kita langsung saja mungkin ke unboxing dan review dulu aja ya, sambil nanti kita coba bandingin dengan saddle saya yang lama ya, yang bawaan dari sepedanya. Oke, langsung aja ya guys. Oke guys, ini penampakan saddlenya ya. Waktu itu packagingnya hanya plastik aja ya. Nah untuk spesifikasinya menurut informasi dari websitenya, jadi saddle ini dia punya panjang dari ujung ini ke ujung ini itu 245 mm, dan dia punya lebar ya dari sini ke sini itu sekitar 15 mm, dan dia punya berat kurang lebih 264 gram ya. Nah untuk penampakannya seperti ini. Jadi tadi saya bilang di sini ada bolongan ya, di tengahnya ada lubang. Oke, lalu di sebelah sininya ada bagian yang kesat ya, jadi mungkin menahan bagian pantat biar nggak licin ya. Ini ada di sini, ada di sini, ada di sini. Lalu di sini ada logo strummernya ya. Nah di bagian belakangnya seperti ini, jadi ini plastik. Ini railingnya kayaknya besi ya. Nah ini bagusnya di sini ada informasi angka ya, ada 0, 5, 10, 15. Mungkin ini ukuran di milimeter ya, jadi 0, 5 atau 0,5, 10 atau 1 cm dan seterusnya ya, sampai 45 ya, ini jadi 4,5 cm. Oke, kurang lebih seperti itu aja ya sekilas reviewnya. Nah kita coba bandingkan dengan saddle bawaan saya ya, yang NTT. Oke guys, lanjut ke saddle yang bawaan dari sepeda marin saya ya. Nah ini NTT mereknya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini atasnya tadi sama ya, kulit. Nah bentuknya seperti ini. Dia bagian nose-nya atau hidungnya itu panjang ya. Kalau tadi dilihat ukurannya itu sekitar 28 cm ya. Lumayan panjang, lebih panjang 3 cm ya dari yang Strummer. Untuk lebarnya sendiri ini sama ya, dia di 15 cm ya, atau 150 mm. Nah ini untuk beratnya saya kurang tahu ya, belum nimbang. Nah ini bagian sininya dia flat ya, jadi tidak ada lubang. Untuk railingnya dia besi sama ya, bentuknya seperti ini, dia nggak ada angka di sini, dan bagian ininya juga plastik ya. Nah ini bawaan dari sepeda marin saya. Nah ini udah lumayan dipakai, mungkin sekitar 4.000 sampai 5.000 kilo lah ya si saddle ini. Oke guys, jadi alhamdulillah si saddle ini kemarin sudah saya tes ya, long ride 100 kilo dan EG-nya kurang lebih 1800 ya, jadi lumayan panjang terus gitu ya.
Dan surprisingly ini nggak bikin biji kebas ya. Dan saya ngerasa ada panas di selangkangan pun itu minim banget ya. Adalah sedikit lah pasti lah gitu ya. Cuman nggak yang bikin panas banget dan sampai kebas gitu. Ini cocok banget sih di saya. Jadi ada yang bilang sih kalau pilih saddle, pilih yang yang part-part sepeda yang langsung kontak dengan badan kita gitu, itu cocok-cocokan lah ya gitu ya. Untuk ini alhamdulillah ini cocok buat saya ya. Kemarin sudah dites di 100 kilo dan EG sekitar 1800an itu alhamdulillah nggak ada kendala biji kebas atau panas di bagian selangkangannya. Ini oke banget sih. Nah, untuk harganya buat teman-teman yang udah nunggu ya, ini kalau di websitenya sih sekitar 90.000 ya harganya ya. Nah, kalau kemarin saya beli kayaknya di bawah itu deh ya, di Shopee ya. Mungkin nanti kalau ada yang tertarik saya simpen di kolom deskripsi atau di sematan komen ya, seperti biasa. Oke, mungkin sekarang kita lanjut aja ke pemasangan saddle-nya ya. Gas. Untuk alat, kita hanya membutuhkan kunci heksagon ukuran 5 ya. Ini tergantung dari seat post sepeda kalian masing-masing. Selanjutnya, sebelum kita memasang saddle, ada baiknya kita kendorkan dulu baut di seat postnya ya. Lalu setelah itu kita pasang saddle-nya dan kita kencangkan dulu bautnya menggunakan tangan. Selanjutnya, atur posisi saddle. Posisi saddle ini meliputi maju, mundur, dan kemiringan saddle. Atur sesuai kebutuhan kamu ya. Jangan lupa kencangkan baut setelah posisi didapat ya. Oke guys, mungkin segitu dulu video dari saya. Like jika kalian suka video saya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang mau tanya-tanya silahkan tulis di kolom komentar ya. Seperti biasa nanti link barangnya saya akan sematkan di kolom komentar atau ditulis di deskripsi ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.